Hai, Assalamualaikum. Ini hari Jumat. Notifikasinya belum dimatiin, sebentar ya. Oke, tadi ada notifikasi. Maaf ya, kita lanjut. Jadi cerita kali ini itu aku dapat dari teman baru aku, dari salah satu sama-sama pecinta podcast horor yang ada di Indonesia. Jadi ini adalah ceritanya dia yang dia alamin tahun 2016 dulu sewaktu dia bekerja. Cerita ini dialamin oleh Mbak Ocha. Sebenarnya ini bukan nama sebenarnya ya, karena minta disamarkan, jadi kita samarkan sebagai Mbak Ocha. Oke, kita akan bacain cerita yang dikirim dari Mbak Ocha ke aku melalui Telegram, karena kita bertemunya itu di grup Telegram salah satu podcast. Nah, kita sharing-sharing, akhirnya japri japri dan berlanjutlah, saling sharing. Aku sharing ceritaku, Mbak Ocha sharing ceritanya juga sewaktu dia bekerja dulu gitu. Nah, ini akan aku bacakan cerita dari Mbak Ocha langsung ya, jadi nggak ada yang aku tambahin, nggak ada yang aku kurangin, semuanya pure cerita dari Mbak Ocha. Nah, kalau dari ceritanya Mbak Ocha, ini adalah kejadian yang nggak bisa dia lupain karena benar-benar bikin chaos. Nah, kejadian itu adalah kesurupan massal. Nah, kalau dari Mbak Ocha, ini adalah kejadian yang nggak mungkin dia lupain karena dia ingat betul, ingat betul kejadiannya seperti apa. Nah, kalau di sebuah perusahaan garment, tempat kerja garment itu kan kebanyakan karyawannya perempuan ya, karyawannya perempuan, laki-laki ada tapi nggak sebanyak karyawan perempuannya. Oke, kita ceritain ya apa yang disampaikan oleh Mbak Ocha. Ini pure murni dari Mbak Ocha, cuman namanya aja sama nanti tempatnya nggak akan aku jelaskan detail. Kejadiannya udah lama banget, tahun 2016 bulan Oktober, lupa pasnya, tahun baru Islam di hari Kamis. Aku kan dulu kerja di garment sebagai staff accounting. Nah, tahu sendiri kan kalau di pabrik garment itu banyak banget karyawan perempuannya. Bener sih, itu banyak banget karyawan perempuannya. Ini kejadiannya kesurupan massal yang seumur hidup aku nggak akan pernah lupain pokoknya. Aku masih ingat banget detail kejadiannya. Awalnya gara-gara perusahaan ngebeli alat buat lubang kancing, kalau nggak salah namanya step kancing atau apalah ya, aku lupa. Aku jelasin dulu denah pabriknya. Di sini detail pabriknya tuh bener-bener bakal langsung ketemu, jadi aku singkat aja. Pabrik garment ini ada di jalan utama, pinggir jalan utama di Cikampek, Jawa Barat. Dah gitu aja ya. Dari gerbang menuju pabrik utama itu kalau jalan lumayan lah, kira-kira 500 meter ada kali ya. Jalannya luas karena untuk keluar masuk mobil kontainer. Karyawan waktu itu sekitar 2000-an deh, plus staff di lantai 1 dan lantai 2. Oh, banyak ya. Kebetulan kantorku di lantai 2. Pagi itu kayak biasa, aku dinas ke pajak sekitar 8.30 pagi lah. Pas di lobi kok agak rame, kulihat ada karyawan cewek kena mesin lubang, jadi kayak sobek gitu jarinya. Ya udah tuh, dibawa aja ke ruang perawatan. Ih, serem ya berarti. Ya Allah. Nggak lama kemudian ada yang kena lagi, agak parah, jadinya dibawa langsung ke RS deh kalau nggak salah. Abis gitu kukira kecelakaan kerja biasa lah ya, mungkin karena teledor atau kurang konsentrasi. Lama-lama kok makin banyak yang kena luka. Jadi setiap ganti orang yang pakai, celaka juga. Sampai akhirnya ada darah yang nyiprat sama karyawan lain. Terus pada panik gitu, sampai ada yang nangis. Serem ya berarti. Awalnya yang nangis itu satu orang. Lama-lama kok pada nangis kayak ketularan gitu loh. Pokoknya rame aja di dalam pabrik itu. Ada yang nangis, ada yang teriak-teriak. Ada juga yang kesurupan parah sampai dibawa ke lobi kantor. Awalnya yang kesurupan 1-2 orang, lama-lama satu line hampir semua sampai kewalahan. Berarti banyak banget dong. Setelahnya di pabrik ada orang inisiatif doa, baca-baca gitulah, kayak ke surat pendek sama sholawatan pakai toa.
Tapi bukannya makin tenang, ini malah makin chaos banget. Jadi makin banyak yang kesurupan. Kayak nular gitu loh. Yang awalnya bantuin temen yang kesurupan karena panik, malah dianya ikut kesurupan. Dari 2000 karyawan, hampir setengahnya mungkin ada atau lebih itu yang kesurupan. Dari jam 9 pagi sampai jam setengah 1 siang itu nggak berhenti orang-orang kesurupan. Akhirnya manajemen panggil orang bisa buat netralin area, sama sebagian karyawan dipulangkan karena udah nggak karuan di pabriknya. Aku juga bingung pengen bantu, tapi takut serba salah. Pas udah agak sepi, itu di pabrik ada satu anak cewek yang nggak bisa diobatin kesurupannya. Sampai orang-orang nggak ngerti, sampai bingung. Dia bilang sambil teriak, nggak mau ada alat itu ditaruh di tempat dia, bilangnya berisik. Pokoknya kalau mau tetap ada alat, dia minta darah segar terus. Kok gitu? Kok serem? Itu cewek dipegangin sama 6 cowok, tetep tenaganya kuat parah banget pokoknya. Sampai dianterin pulang, tapi bukannya sembuh, tetep nggak mau keluar. Itu setan. Yang masuk kadang lucu. Kok bisa setan mau ini itu ya? Terakhir dia bilang kalau anak ini mau selamat, dia minta kepala kambing 2. Darahnya disiram ke depan klinik dan kepalanya ditanam di bawah pohon nangka depan halaman pabrik. Ini berarti langsung ketahuan nih kalau di depan pabrik ada pohon nangka nih. Awalnya kan diabaikan tuh permintaannya karena ntar juga sembuh itu si anak. Taunya sampai Jumat anak itu masih kesurupan. Akhirnya sama manajemen diturutin lah permintaannya. Pas hari Sabtu pengurus pada beli kambing hitam 2. Bener-bener disembelih itu kambingnya, ditanam kepalanya di bawah pohon nangka tadi. Dari situ udah tuh alhamdulillah aman, anaknya juga udah gak kesurupan. Pokoknya sampai aku resign tahun 2018 tuh nggak ada cerita lagi kesurupan massal. Nah, setelah kejadian itu Mbak Ocha sempet masih didatengin. Jadi sebenarnya Mbak Ocha nggak kesurupan karena dia nggak ngebantuin. Jadi bukan nggak ngebantuin sih, karena takut bingung ya tadi mau ngebantuinnya. Nah, tapi dia didatengin di dalam mimpi sama si apa sih namanya nih entitas ini nih satu nih. Oke, kita lanjut. Untuk cerita dari Mbak Ocha ini, dia datangnya di mimpi, tapi sebenarnya juga ada cerita yang dialamin saat ada di office. Jadi kejadiannya itu di malam hari saat lembur. Oke, kita lanjut. Jadi di mimpi itu aku lihat bangunan pabrik itu dulu kayak rawa-rawa gitu. Pokoknya aku nggak tahu mereka siapa, yang jelas di mimpi itu aku ada di pabrik. Aku lihat ada cewek tapi samar-samar gitu, kayak asap lah. Terus rumah-rumah kayak saung-saung gitu, kayak kampung yang aku lihat. Nah, di sini pun aku juga tanya, apakah sebelum alat itu datang itu sering ada kesurupan massal? Dan dijawab sama Mbak Ocha itu nggak ada. Jadi kesurupan massal terjadi setelah si alat ini datang. Paling kalau gangguan lebih personal ya. Kayak waktu aku lembur berdua sama manajerku, aku kira ribut-ribut di bawah itu satpam lagi bersih-bersih kaca. Pas Pak Bos Korea bilang, itu bukan orang, kamu tahu. Dengan logat Koreanya, itu hantu. Langsung kayak gitu. Langsung tuh lagi fokus kerja jam 11 malam buyar dah. Langsung ku bilang mau pulang lemburnya besok lagi. Ya iya sih, lembur sampai jam 11 malam Mbak. Ya Allah, kayak gak ada hari lain aja deh. Takut asli. Abis kenceng banget, kayak digebrak-gebrak AC yang besar. Jadi kalau teman-teman tahu AC-nya tuh standing AC gitu loh, yang tinggi kayak gitu. AC-nya tuh kayak di apa, nikahan-nikahan kayak gitu loh. Kalau enggak di ballroom, bukan ballroom sih ya, kayak gitulah. Nanti aku sertain fotonya.
Abis kenceng banget, kayak lagi gebrak-gebrak AC yang besar. Itu digebrak-gebrak. Serem dong. Itu digebrak-gebrak. Aku nggak sadar banget kalau ada yang gangguin saking fokusnya kerja. Kalau sekarang ingat, aku kok berani di kantor berdua, ruangan sekelas itu. Oke, lanjut ke mimpi ya. Jadi kita tuh kayak komunikasi tapi nggak bicara langsung, ngerti kan Mbak? Jadi kayak telepati apa ya, batin. Dia cuma mau ngasih tahu kalau di situ itu tempat tinggalnya dia. Kawan-kawannya di sana liatin tapi samar-samar kayak bayangan gitu. Oh, apa kayak tembus pandang gitu? Apa kayak terdistraksi gitu gambarnya? Oh. Aku nggak sensitif ya Mbak, cuman kalau lagi nggak ngeh malah suka datang ke mimpi. Kadang kalau capek pergi ke tempat baru, malamnya pasti datang ke mimpi. Ada apa aja di sana, orang-orangnya kayak gimana, itu dimunculin di mimpi. Oh, oke. Jadi visualisasinya saat dia tidur ya, saat mimpi itu datang. Jadi pernah sih kayak aku dulu waktu di rumah Magelang pertama kali yang di cerita sebelumnya itu didatengin sama ular kan, karena aku disitu nggak lihat ular, cuman pas pas tidur di mimpi didatengin lah sama si ular itu. Nah kalau yang gangguan tadi, ya itu awal aku masuk kerja. Karena accounting lama udah kerja di tempat baru, kebetulan manajerku juga baru, jadi banyak banget yang harus dipelajari waktu itu. Nah pas kejadian AC digebrak itu dia cuman berdua sama bosnya. Bayangin dong kalau ruangan seluas itu, garmen kan luas ya, mau itu lantai 1, lantai 2 itu tetap luas, kan serem. Aduh. Siang-siang juga kalau aku lembur hari Sabtu suka iseng buka laci meja, jadi kayak dibuka gini ya, kok nakal. Aduh. Nah jadi waktu AC-nya digebrak-gebrak itu dia cuma berdua, posisinya bos aku, mejanya di belakang aku. Nah aku yang ngadep AC. Gimana tuh? Jadi bosnya di belakangnya, dia ngadep ke AC. Oh, AC-nya di depan sana ya berarti ya. Oke, ada gambarannya seperti itu. Ya, kalau di garmen sih sebenarnya emang banyak ya, apalagi kalau malam itu kan sepi ya, nggak ada orang. Ya mungkin satpam ya. Kalau aktivitas di garmen itu kan seringnya pagi sampai sore, malam nggak ada ya, cuma security aja. Sama mungkin ya kalau ada yang lembur-lembur kayak gitu ya. Cuman lembur sampai jam 11 malam lah. Aku aja dulu lembur paling lama tuh kalau yang di kantor ya. Di kantor tuh paling paling lama jam 9 malam. Pernah sih kayaknya setengah 10 itu dulu zaman tahun 2017 kalau nggak 16. Itu lembur karena zaman dulu direktur aku sering ke Jakarta buat kirim laporan ke kementerian. Nah itu aku harus lembur. Habis itu udah selesai semua proses, keluar jam setengah 10 kalau nggak salah. Itu masih harus nyari fotokopian itu. Ini di kantor di garmen sampai jam 11 malam. Ya kalau belum nikah wajar sih ya sampai jam segitu, tapi kalau udah nikah mending udah deh nggak usah terlalu loyal. Aduh mohon maaf curhat. Nah itu dia tadi cerita dari Mbak Ocha yang dikirim ke aku via Telegram. Terima kasih banyak Mbak Ocha. Itu feel-nya dapet banget sih, chaos-nya dapet banget. Dimana dari 2000 orang, separohnya 1000 orang lebih, bisa 1000 orang ya, 1000 orang kesurupan. Itu aku sendiri rasanya ya Allah, sekilas itu lihat satu orang aja ya, satu orang kesurupan aja udah itu bakalan bingung di sini mau kayak gimana. Sedangkan ini 1000 orang loh kesurupan, ya diakibatkan satu orang. Ya mungkin sebelumnya nggak ada permisi. Kita kan kadang ke tempat baru ada hal-hal baru, seharusnya kalau bisa ya kul nuwun permisi. Ya kita karena baru nempatin ya kenalan lah, ibarat kata kenalan lah ya sama yang ada di situ. Sama halnya dengan aku saat nempatin dulu pun sebenarnya juga
udah kula nuwun, assalamualaikum, derek langkung, permisi. Tapi karena satu entitas satu dengan yang lain itu kan dia karakteristiknya beda-beda ya. Ada yang dia memang kalau kita nggak gangguin dia nggak ganggu, tapi ada juga yang dia usil tuh, ada usil kayak mungkin beberapa barang berpindah tempat atau hilang kayak gitu, itu sering banget. Kita bisa ambil hikmahnya dari cerita ini. Kita mau masukin barang baru, menempati tempat yang baru, ya seenggaknya kula nuwun permisi itu tadi dengan hal yang tidak terlihat, karena sebelumnya dia sudah menempati tempat itu sebelum kita gitu. Paling itu aja cerita kali ini. Terima kasih Mbak Ocha untuk kiriman ceritanya. Katanya sih ini cerita yang belum dikirim ke podcast horor itu dan dikirimnya ke aku. Terima kasih sekali, terima kasih. Seneng bisa menceritakan pengalaman horornya orang, nggak cuma pengalaman horor aku sendiri. Karena kalau pengalaman horor aku sendiri juga udah banyak. Udah banyak sekali cerita horornya. Jadi kita bisa saling berbagi, bisa saling tukar cerita. Banyak banget ya tadi kejadiannya. Ada fotonya, cuma nanti kayaknya nggak bisa tak tampilin karena dokumentasinya terlihat banget sih ya. Nah itu dia tadi cerita kiriman dari Mbak Ocha, pengalamannya dia selama bekerja di perusahaan garment. Kayaknya sih tadi ceritanya sih lumayan lama, karena aku chattingan juga ya sama Mbak Ocha, bertukar cerita juga sama Mbak Ocha. Kerjanya cukup lumayan lama, dan ini cerita yang cukup horor untuk dibagikan ke kita. Sebenarnya juga hampir mungkin tempat yang lain juga mengalami hal yang sama ya. Kalau misalkan ada kejadian seperti itu, kayaknya banyak ya berita-berita terjadi kesurupan massal yang ada di pabrik garment atau bahkan di sekolah pun juga ada. Itu nggak bisa dipungkirin, itu ada karena makhluk itu pun ada gitu. Sekian cerita kali ini. Kalau buat teman-teman yang mau berbagi cerita, mau diceritain juga, mungkin di podcast lain atau di channel lain belum diceritakan, bisa kirim ke aku. Mau kirim via Telegram juga boleh, nanti bisa japri-japri aja. Bisa chat atau chat ke DM Instagram aku @prwulansari, itu ada. Terus kalau misalkan mau diceritain di YouTube, ya jelas aku ceritainnya ke YouTube ya. Karena kalau di Instagram nanti jadi titik, nanti orang bosen liatnya. Kalau di YouTube kan langsung banyak kan ya, bisa banyak gitu. Oke, buat yang lagi bergabung di channel aku ucapkan selamat datang. Untuk yang sudah di channel aku, yang selalu menonton video-video aku, entah untuk horor ataupun video-video lainnya, untuk kedepannya mungkin nanti aku mau bikin jadwal ya, biar nggak kok tayangnya nggak on time, nggak konsisten harinya. Nah nanti aku usahakan kalau bisa konsisten, alhamdulillah. Nanti tiap hari hari tertentu ya untuk horor. Kalau misalkan daily vlog ya hari-hari biasa lah ya. Itu. Oke, untuk yang sudah bergabung di channel aku ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya. Sekian dulu dari aku. Ceritanya akan berlanjut di cerita-cerita yang lainnya, di pengalaman-pengalaman yang lainnya dari orang-orang yang berbeda juga, nggak cuma cerita dari aku. Aku tunggu untuk bisa dikirimkan ke email aku ya. Sekian dulu vlog kali ini dan dadah, assalamualaikum. Aku tadi udah ngomong lama belum kepencet.